biasa? Udah siap untuk ibadah? Kita siapkan Alkitabnya, buku catatannya. Kita mau mulai ibadah kita. Yuk sama-sama kita dengarkan pujian kita. Ayo. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise Your name is Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only By your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sesaat lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau bimbing serta urapi setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama naikkan pujian bekerja Kristus. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku
tangan, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berubah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita naikkan pujian hidup ini adalah bersama kami. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini sudah jadi berat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkatnya hari ini. Kami telah memuji, menyembah nama-Mu. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami, urapi pembawa firman sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan urapi kami semua yang mendengarkan sehingga firman pada hari ini dapat boleh kami terima dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak SD Kristen Elim. Puji Tuhan, hari ini Miss Evi bisa kembali menyapa kalian. Anak-anak, firman Tuhan hari ini kita ambil dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di situ berkisah tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Suatu kali si bungsu datang sama ayahnya dan mengatakan, "Bapak, berilah harta yang menjadi bagianku." Lalu ketika ayahnya membagi bagian harta si bungsu dan si sulung, si bungsu menjual semua hartanya lalu pergi ke negeri yang jauh dan berfoya-foya di sana. Si bungsu menghabiskan semua hartanya dengan bersenang-senang. Dia berpesta pora, dia berkumpul dengan teman-temannya. Pokoknya ketika si bungsu punya banyak uang, teman-temannya itu banyak sekali. Suatu kali habislah uang yang dipunyai oleh si bungsu. Lalu di daerah itu pun timbullah kelaparan yang sangat hebat. Si bungsu karena sudah kehabisan uang, teman-temannya pun mulai menjauh dari dia. Anak-anak,
Ketika teman-temannya mulai menjauh dari dia kehabisan uang, dia butuh makan, lalu si bungsu berpikir bahwa dia harus bekerja. Karena itu si bungsu pergi kepada seorang yang peternak babi, lalu dia katakan dia mau bekerja di situ. Lalu dia mengurus babi-babi tersebut. Ketika dia lagi bekerja, laparlah dia. Selama ini dia tinggal di rumah ayahnya yang kaya dan dia dilayani. Sekarang dia hidup sendiri seperti seorang pengemis, bekerja di sebuah kandang pemilik babi, lalu dia lapar. Dan yang dia lakukan adalah dia memakan makanan babi tersebut. Ketika pemilik babi itu melihat bahwa si bungsu sedang memakan makanannya, lalu dia marah. Si bungsu pun menjadi sangat sedih. Dia berpikir di rumah bapaknya, orang-orang upahan bapaknya pun bisa makan sampai kenyang, tidur di rumah yang layak. Kenapa aku masih di sini? Aku mau pulang ke bapakku, lalu aku mau bilang, "Bapak, nggak apa-apa wes, aku jadi salah seorang pelayan. Yang penting aku diterima kembali oleh bapak." Lalu pulanglah si bungsu kembali ke rumahnya. Walaupun dia takut karena dia sudah menghabiskan semua uang ayah warisannya dan dia merasa takut apakah ayahnya mau terima dia atau enggak, si bungsu tetap aja pulang kembali. Anak-anak, kalian tahu Alkitab mencatat ketika ayahnya melihat dia dari jauh, tergeraklah hatinya karena memang ayahnya itu mengasihi si bungsu. Dia berlari lebih dulu dan mengejar anaknya. Lalu sang ayah merangkul si bungsu. Wah, si bungsu pikir ketika dia pulang mungkin ayahnya akan marah atau jadikan dia seorang pelayan atau budak ayahnya. Tapi ternyata yang dia lihat, dia rasakan adalah sesuatu yang berbeda. Ketika dia pulang, ayahnya menjumpai dia, merangkul dia, memeluk dia, mengganti pakaiannya dengan yang baru, memakaikan sepatu yang bagus dan menaruh cincin di tangannya, lalu membuat pesta yang besar. Karena kata ayahnya, anakku yang hilang telah kembali. Itu bukti kasih seorang ayah kepada anaknya. Nah, tiba-tiba kakaknya yang sulung itu pulang dari ladang. Waktu dilihat, loh kok ada pesta di rumah, ada apa ini? Dia datang dan bertanya kepada pelayan-pelayan ayahnya, kok bisa ada pesta di rumah? Lalu para pelayan ayahnya katakan, adikmu yang hilang itu telah kembali, maka bapakmu membuat pesta yang besar. Wah, anak-anak tahu, si kakak mulai marah. Dia nggak terima. Dia katakan, aku sudah bekerja untuk bapak, tapi belum pernah sekalipun bapak buat aku pesta. Kenapa adikku yang menghabis-habiskan uang, dia datang lalu bapak buatkan dia pesta? Lalu bapaknya katakan, loh anakku, bukankah segala milikku adalah milikmu? Nah, anak-anak, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini tentang kisah si anak yang hilang? Setiap kita pernah jadi anak yang hilang. Maksudnya Miss Evi adalah kamu, Miss Evi pernah melakukan yang namanya kesalahan. Kita pernah berbohong, mungkin kita pernah mencuri, mungkin kita pernah meso, mungkin kita pernah menyakiti hati orang tua, teman-teman, ataupun guru. Tapi kita mau belajar dari si bungsu. Seringkali ketika kita melakukan kesalahan, kita malah takut, malu, bersembunyi, atau mungkin kita membela diri karena kita merasa bahwa aku walaupun salah nggak boleh disalahkan, iya kan? Tapi hari ini kita mau belajar dari apa yang dilakukan si bungsu. Ketika dia tahu dia salah, dia mau kembali pulang sama bapaknya. Ini satu hal yang menarik yang anak-anak perlu tahu, bahwa ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita jatuh dalam dosa, jangan berlari, jangan bersembunyi, jangan membenarkan diri, tapi ayo kembali pulang. Maksudnya adalah datang kepada Tuhan Yesus, datang dan minta ampunlah bahwa kita memang salah dan butuh pengampunan. Anak-anak ingat nggak kisahnya Adam dan Hawa? Apa yang membuat Allah begitu marah kepada mereka? Ketika mereka salah, mereka bukan mengakui bahwa mereka salah, tapi malah mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Itu adalah hal yang paling tidak Tuhan sukai. Kalau kamu salah, datang dan minta ampun, bukan membenarkan diri dan menyalahkan orang lain, atau kamu gak mau datang minta maaf atau minta ampun.
Tapi hari ini kita mau belajar dari seorang anak pilang, yaitu si bungsu. Ketika dia tahu dia salah, dia mau kembali pulang kepada bapaknya. Ayo anak-anak, kalau hari ini kamu salah sama mama, sama papa, kamu salah sama gurumu, atau kamu salah sama teman-temanmu, atau kamu sama kakak dan adikmu saling bertengkar. Nah, lebih baik ayo kembali minta maaf, selesaikan dengan baik, kembali sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan kita itu murah kasihnya, besar anugerahnya. Dia mau untuk mengampuni, dia mengasihi kita tanpa batas, dan dia berikan yang terbaik. Seperti Bapa dalam cerita si bungsu, ketika dia lihat anaknya pulang, Bapa yang berlari dengan kencang untuk memeluk anaknya. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus ketika kita punya keinginan untuk bertobat, Tuhan Yesus yang datang dan merangkul kita. Tuhan Yesus yang datang dan bilang, anakku, aku mau buat pesta padamu karena kamu sudah tahu bahwa itu salah dan kamu mau berubah. Kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu nggak benar dan kamu pengen untuk mengubah apa yang kamu lakukan. Nah, itu hal yang menarik bahwa Bapa dalam cerita tentang anak yang hilang menggambarkan tentang Tuhan Yesus atau Bapa kita di surga. Bagaimana kasihnya yang besar ketika kita datang dan minta ampun, Bapa siap mengampuni setiap kita. Amin anak-anak. Miss Evi percaya firman Tuhan hari ini jadi berkat buat setiap kita ketika kita salah atau ketika apapun yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan atau sesama. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah datang, mengakui kesalahan kita, meminta maaf dan meminta ampun kepada Tuhan. Miss Evi yakin Tuhan Yesus dengan kasihnya yang besar akan mengasihi kembali setiap kita. Demikian cerita firman Tuhan dari Miss Evi. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa Allah dengan kasih yang besar mau menerima kami apa adanya. Ketika kami salah, Engkau mengampuni kami dan memulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Biar firman-Mu menjadi rema buat semua anak-anak SD Kristen Elim. Lewat firman ini kami semua belajar dan bertumbuh bersama-sama. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, aktivitas hari ini dalam proses belajar mengajar pun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang pimpin dalam persiapan PTS, biar semua anak-anak SD Kristen Elim belajar dengan giat mempersiapkan PTS dengan baik. Terima kasih Tuhan, guru-guru yang mengajar pun Tuhan memberkati. Berkati juga orang tua yang mendampingi setiap anak-anak. Terus berikan pemulihan kepada Ibu Susi. Kami bersyukur buat hari ini, buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan ibadah kita minggu depan. Dan Tuhan Yesus